Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut mengenai manage dokumen. Bukan manage dokumen ya, udah mulai masuk ke insert text dan paragraf, jadi masuk ke bab baru. Kemarin kita sudah pelajari ya, yang pertama untuk insert text dan paragraf ini. Jadi yang pertama find and replace. Sebelumnya kita sudah pelajari mengenai find and replace. Jadi untuk find, ketika kita klik find, maka nanti akan muncul navigasi ya. Nah, di mana untuk navigasi ini ada heading, ada page, ada result. Page adalah halaman-halamannya ya, heading. Ini belum ada yang saya buat sebagai heading. Kalau heading berarti misal di sini saya buat objective format paragraf heading ya. Kemarin tuh sebenarnya tidak masuk mungkin ya, masih masuk ke navigasi, saya lupa. Nah, tapi ini sudah saya bahas ya sebelumnya. Tapi masuk ini dibahas lagi mengenai apa namanya tadi, find and replace gitu. Oke, kita back masuk ke ini, misal masuk ke heading, ada heading 1, ada heading 2. Jadi di sini ada beberapa ya, ada heading 1, heading 2, title-nya apa, lalu di sini intense, insert, dan book title dan sebagainya ya. Kalau mau create style di sini kalian mau dikasih nama apa gitu, stylenya, style satu. Misal di sini kalian kasih heading 3. Misal review. Oke. Ini untuk heading 1 ya, sebentar. Ini saya back dulu. Misal di sini heading create style, menambahkan style baru, misal di sini heading 3. Ya. Oke. Oke, karena sudah ada ya, sehingga tidak bisa menambahkan judul dengan heading 3. Oke, apply style. Maka di sini ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, title, intense, dan sebagainya ya di sini. Oke. Autocomplete style name, berarti nanti tinggal kalian checklist atau tidak gitu. Di sini untuk stylenya, di apply style, maka di sini modelnya ya, untuk normal itu seperti apa, no spacing, heading 1, heading 2, title-nya, subtitle, emphasis, book title, review ya, style 1, in tablet. Misal di sini, di sini untuk style for following paragrafnya, jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, title, subtitle, quote, dan sebagainya ya. Nanti untuk new style-nya mau yang mana? Misal di sini gunakan heading yang tadi sampai heading 2 ya. Coba kita gunakan heading 3. Nah, heading 3 maka di sini nanti untuk paragraf, apakah itu style based on-nya paragraf ataukah link, paragraf karakter atau list atau apa gitu. Nah, misal ini saya biarkan style 1 ya dalam bentuk paragraf heading 3. Oke. Add to the style gallery automatically update. Jadi bisa kalian checklist atau bisa kalian biarkan. Only in this document, new document based on this template, berarti untuk apakah untuk style yang baru ini, apakah hanya untuk dokumen baru ini aja, atau untuk semua dokumen nantinya akan berbasis template-nya menggunakan format ini. Gitu. Jadi ini bisa kalian checklist atau tidak disesuaikan ya. Ini hanya dokumen ini saja yang saya checklist. Sehingga untuk dokumen baru, untuk style,
dia tidak ada style yang saya buat gitu. Tapi jika memang style ini mau kalian gunakan di format yang lain atau di dokumen yang lain, di Word yang lain, maka kalian bisa centang aja. Automatically update berarti secara otomatis terupdate ya, gitu. Bisa kalian checklist atau tidak gitu. Oke, ini saya hapus saja. Untuk format bisa kalian pilih sendiri. Ada font, paragraf, tab. Misal di sini saya pilih paragraf ya, style 1. Oke, style for following paragraph. Style 1. Oke, saya cek. Nah, dia akan mengikuti, dia akan sebagai style 1. Di mana style 1 tadi saya klik paragraf ya. Modify, mau diganti revert to heading 3, remove to style gallery, atau select all, modify, mau diganti misal paragraf jadi link paragraf, end karakter. Nah, maka nanti akan menjadi dia berupa link. Font bold, styling, based on head. Dia akan muncul style 1. Gitu. Oke. Modify ini untuk bagian dari heading ya, define and replace ya. Ketika kita mau munculkan tadi di bagian navigasinya. Namanya ini bisa diganti selain style 1 misal untuk style nanti kalian tinggal ganti-ganti aja ya style name-nya mau yang mana. Gitu. Ini untuk apply style. Heading atau kalian mau heading 1 maka nanti ini tinggal di heading 1. Oke. Kalau yang tadi saya jadikan style 1 ya dengan bentuk heading 2. Oke. Nanti muncul di sini di navigasi ya. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai heading. Lalu page ini untuk kertasnya apa saja. Result. Result ini yang mau dicari apa? Misal yang mau dicari adalah me. Maka semua kata me yang ada di Word, dia akan muncul. Walaupun itu ada sum, ada dokumen, maka semuanya akan muncul. Bukan hanya sekedar me aja, me saya ya. Me saya. Nah, semua kata ME, dia akan kedetek. Jika kalian mau diubah hanya me, maka kalian cek yang hanya dengan kata me saja. Space dia ngaruh ya. Space-nya. Dokumen kenapa tidak muncul lagi? Karena setelah ME ada N. Sedangkan di sini saya tadi enter. Apa namanya backspace ya, backspace. Ketika backspace 2 kali maka tidak muncul. Jadi backspace pun dia mempengaruhi. Ketika kalian backspace seperti ini 1 kali, yang di akhir saya hapus ya, kalian enter, maka tidak detect juga. Kenapa? Ini berarti menandakan yang dicari hanya ME aja. Karena saya backspace. Kecuali saya hapus backspace-nya, baru enter, maka semuanya akan muncul. Jadi apa namanya? Bukan enter. Spacebar. Spacebar. Ketika kita klik yang panjang ya spacebar untuk spasinya, maka ini akan ngaruh di navigasi. Yang dicari yang mana? Kalau hanya ME, maka cukup ME aja, maka semua kata ME akan muncul. Tapi ketika kalian klik spacebar, maka yang ada ME setelah itu space spasi dia akan muncul. Kalau yang di awalan kita juga space berarti ini yang dicari hanya ME aja, me aja. Tidak digabung dengan kata lain gitu. Karena ada space barnya. Ini untuk navigasi untuk find ya, jadi dia ngaruh. Mau yang dicari huruf kecil atau huruf besar juga dia akan ngaruh. Misal U muncul. Oke, U muncul semuanya ya. Hurufnya. Nah, misal di sini yang dicari ini semuanya muncul ya. Yang huruf kemana tadi? Semuanya muncul kata U. Misal di sini Y-nya saya ganti huruf besar. Huruf juga.
Oke, tidak. Jadi semua yang dengan huruf U ya, gitu. Tapi kalau space dia ngaruh. Yang kelihatan yang tadi ya, yang mi, gitu. Oke, ini untuk navigasi, find. Lalu untuk replace kemarin kita juga sudah pelajari ya, replace. Untuk yang replace, jadi di sini mau diganti apa? Kata you, misal mau diganti hurufnya aja. Yang hurufnya kecil, misal di sini U untuk yang hurufnya kecil, mau diganti dengan yang hurufnya besar, G. Oke, fine, next. Continue searching, oke, yes, semuanya ya. Oke, semuanya kedetek yang walaupun yang hurufnya awalnya besar maupun huruf yang awalnya kecil. Tapi nanti jika diganti, oke. Ketika kita menggantinya dengan replace aja, maka berarti hanya yang ini aja yang akan tergantikan dengan huruf besar. Replace. Oke, nah ini hanya yang ini saja, yang continue searching, yes. Nah, maka hanya yang U yang ini, yang apa namanya, yang tergantikan huruf Y-nya besar. Tapi yang lainnya masih tetap, karena hanya replace aja. Kecuali kalian klik replace all, maka semua huruf untuk yang U, dia akan mengganti huruf Y-nya, awalannya itu menggunakan huruf besar. Find next berarti mencari. Setelah replace bisa mencari lagi. Yang mana lagi yang mau diganti dengan huruf besar gitu. Find next, oh yang ini mau diganti. Oh ini udah besar gitu. Misal mau diganti huruf kecil ya tinggal nanti diganti lagi. Tapi ininya tetap berarti diganti huruf kecil gitu. Jadi ini untuk replace aja ya. Oke. Untuk yang tadi nggak kelihatan ya. Oke. Oke, ini untuk find and replace kemarin kita sudah pelajari untuk mengganti ya, mengganti aja, mengganti kata. Masuk ke find and replace. Nah, sekarang masuk ke insert simbol dan spesial karakter. Nah, di simbol itu di insert. Insert ya. Biasanya equation, ada equation ini misal saya letakkan di sini ya. Equation ini untuk membuat sebuah rumus biasanya mau kalian biasanya kalau ada rumus yang mau dimasukkan, maka kalian bisa menggunakan equation. Nanti ini ada beberapa simbol yang bisa kalian gunakan dan nah ini di sini ada basic math, ada Greek letters, ada letter like symbol, ada operator. Jadi ini beberapa simbol yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah persamaan, equation gitu. Dan di sini ada beberapa structure yang bisa kalian gunakan, misal mau menggunakan matriks, operator, limit, dan sebagainya ya. Ini bisa kalian gunakan di equation. Oke, di sini hanya bahas untuk simbol karakter. Kita kembali lagi tadi untuk equation, ini saya hapus. Kalau equation ini bisa kalian ketik aja ya di sini mau simbol seperti apa. Seperti ini, maka nanti biasanya kan X kuadrat misal. Tinggal kalian klik aja, ini untuk equation. Jika memang mau menggunakan equation persamaan. Untuk simbol sendiri, jadi ini untuk simbol dan spesial karakter. Nah, di sini beberapa dokumen require karakter tidak ditemukan untuk keyboard, untuk standar keyboard ya. Nah, untuk beberapa simbol, ini bisa kalian klik more symbol. Di sini sebenarnya ada ya, untuk C, copyright, trademark, ini R ya. Ini ada C, ini kalian bisa cari di sini. Ada di mana, tapi carinya satu-satu. Ini padahal banyak ya, subsetnya banyak gitu. Latin Superman, Latin Extended A. Nah, ini kalian harus cari satu-satu. Ini jika sudah pernah diinputkan, maka akan muncul di sini. Nanti tinggal di-insert aja. Misal ini, kalian insert. Jadi letaknya di mana ya? Kursor saya ada di sini. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, saya back ya. Oke, misal di sini ya, saya letakkan kursornya dulu, simbol, more simbol, misal di sini C, kalian tinggal insert, maka nanti akan muncul R, trademark akan muncul TM, trademark, dia akan muncul gitu. Tapi
ketika kalian menggunakan keyboard, nah itu kalian bisa tuliskan dalam kurung C, tutup kurung, terus kalian itu langsung mengganti sendiri yang barusan. R juga sama, buka kurung R, tutup kurung, dia akan langsung berubah. T, buka kurung berarti T ya, T tidak ya, TM ya, lengkap. Berarti buka kurung, trademark, copyright atau currency symbol untuk ini ya, berarti dia E. Untuk itu buka kurung E, tutup kurung, nanti akan berubah. Nah, jadi itu untuk keyboard, atau bisa kalian Alt Ctrl C berbarengan. Jadi kalian Alt Ctrl C, maka nanti akan muncul untuk simbol copyright gitu. Atau tadi ya, sama seperti tadi ya, buka kurung C, tutup kurung. Nah, untuk yang E, euro simbol, berarti Ctrl Alt E. Akan muncul simbol euro, atau bisa kalian menggunakan buka kurung E, tutup kurung. Nah, sedangkan untuk trademark simbol, berarti di sini kalian bisa menggunakan Ctrl Alt R. Atau bisa kalian menggunakan buka kurung itu berarti shift ya, shift 9 barengan, shift 9 R tutup kurung, sama aja. Nah, untuk trademark simbol berarti Ctrl Alt T. Nanti akan langsung muncul di keyboard ya, berbarengan itu Ctrl Alt T, atau bisa buka kurung shift 9 TM shift 0. Nanti akan muncul. Nah, ini untuk insert beberapa simbol ya. Bisa kalian menggunakan simbol yang ada, atau bisa kalian menggunakan di more simbol. Atau bisa menggunakan di keyboard, bisa. Ini beberapa simbol. Nah, kita cek di sini ada autocorrect. Autocorrect, nah di sini ada beberapa yang bisa kalian checklist di autocorrect. Kenapa yang tadi bisa langsung tergantikan? Padahal saya ngetiknya itu buka kurung aja, buka kurung C, kenapa bisa jadi berubah gitu. Nah, di simbol sendiri, tadi di autocorrect, nah ini replace text as you type, ini karena itu dia mengganti sendiri. Tapi untuk checklistnya ini saya hilangkan, oke ya, maka dia tidak akan berubah. Misal di sini saya ketik C tadi ya, dia nggak berubah. R, dia nggak berubah. Kenapa yang tadi berubah loh? Kok punyanya Bu Anita berubah, punya saya nggak berubah gitu? Karena di simbol kalian tidak checklist bagian replace-nya. More simbol di autocorrect. Nah, ketika kalian checklist replace text as you type, maka nanti dia akan mengganti sesuai dengan tipe tulisan yang mau kalian tuju gitu. Kayak C ini kan berarti dia jadi copyright ya. E euro, R ini untuk trademarknya, TM untuk trademark ya. Untuk R tadi trademark. TM itu trademark juga ya, register ya. Oh, untuk R itu register trademark, untuk TM trademark sendiri. Nah, untuk kayak titik 2 buka kurung, maka dia akan jadi gambar sedih gitu. Nah, misal di sini ya, terus. Nah, misal di sini titik 2 buka kurung, nah dia akan berubah. Titik 2 tutup kurung, dia akan berubah menjadi simbol yang ada, yang sudah tertera atau tercantum di bagian simbol gitu. Titik 2 ini. Ya, ini. Oke. Nah, jadi itu beberapa simbol di autocorrect. Jadi bisa kalian cek di sini simbol ini untuk emoticon seperti apa gitu. Nah, jadi kalian bisa cek ini seperti ini, simbol-simbol ini, cancel, oke kan tadi ya. Nah, misal seperti ini dia akan berubah. Terus nanti kalian ketik minus terus apa namanya lebih dari, maka nanti akan berubah tanda sama dengan tutup kurung, dia akan jadi bold. Dia akan berubah
secara otomatis sesuai dengan simbol yang ada. Tabel. Karena itu ketika tabel, dia akan menjadi table. Kenapa? Karena dia tercantum dalam bahasa Inggris di sini, autocorrect. Punya saya tabel jadi table semua, Bu. Iya, karena itu kebacanya bahasa Inggris ada tulisan yang kebalik. Can, ACN, dia akan berubah sendiri menjadi can. Can, CAN ya. Nah, ketika kalian tulis tabel, itu terbacanya itu kalian mau menulis dalam bentuk bahasa Inggris tapi salah ketik gitu. Jadi ketika ada yang salah ketik, according to seharusnya ada spasi, dia akan berubah secara otomatis. Kecuali kalian replace-nya kalian hilangkan, oke. Plus, walaupun kalian tulis tabel, dia akan terbacanya tabel, bukan table. Jadi, kenapa kok biasanya ketika KP, TA itu kan tabel itu semuanya berubah jadi table gitu. Ini berubah sendiri Bu jadi table gitu. Nah, itu karena mengganti replace text as you type. Dicentang. Jika tidak mau diubah, berarti kalian centangnya dihilangkan aja. Tapi ini menggantinya itu hanya yang dalam bentuk bahasa Inggris aja, seperti ini. Already, always, dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia kebalik, ya nggak masalah. Mau misal kamu tuliskannya muka, ya dia nggak akan balik jadi kamu gitu. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia dia tidak membaca dalam bahasa Indonesia yang salah, terbalik. Tapi hanya yang dalam bentuk bahasa Inggris aja. Nah, ini untuk yang replace text as you type ya. Bisa kalian ganti format teks atau bisa plain text. Nah, untuk yang di atas, yang di checklist, ini kan macam-macam. Ada correct to initial capital, capitalize first letter of sentence. Nah, ini kan tidak saya centang ya, misal oke, capitalize first letter sentence. Terus, oke. Nah, misal di sini saya tulis saya. Nah, setelah di spasi, dia tidak berubah. Tapi ketika dicentang, autocorrect, di sini capitalize first letter of sentence saya centang ya, saya checklist. Oke, close. Misal di bawah saya tulis lagi saya space. Sebentar. More symbol tadi kecentang. Oke, ke checklist ya. Oke. Ini masih belum karena ya. Sebentar. Ini. Oke, berubah ya. Kalau ini tidak berubah. Oke, coba ini saya hapus. Oke, mungkin karena simbol ya. Tadi ada simbol apa namanya? Tanda tadi mungkin. Atau jadi kebacanya itu. Oke, ini saya hapus ya. Oke. Masuk ke simbol, ke insert, masuk ke simbol, more simbol, di sini autocorrect. Jadi maksudnya ini dia mengkapitalisasikan huruf pertamanya aja. Kalau yang ini tabel ya, di dalam tabel, capitalize first letter of table cell. Nah, untuk yang ini nama dari hari, untuk yang ini correct accident, untuk caps lock ya, dia akan berubah secara otomatis. Maksudnya dia berubah secara otomatis caps lock kayaknya. Misal S-nya besar, S-nya kecil, atau apa yang namanya? Universitas ya, universitas. Oke, dia langsung berubah gitu maksudnya, correct tadi untuk mendetek. Tapi kalau macam-macam enggak. Misal nah, dia nggak ngedetect. Tapi ketika salah satunya hurufnya kecil, huruf kecil tapi berikutnya besar, tapi besar semua ya, enter dia akan berubah secara otomatis yang seharusnya menggunakan huruf besar. Itu maksudnya untuk yang correct accident usage ya, untuk caps lock key. Jadi huruf kecil awal lalu berikutnya huruf besar gitu. Nah, ini untuk simbol. Jadi ada beberapa yang bisa kalian gunakan. Automatically use suggestion from the spelling checker. Jika kalian tidak checklist, maka dia tidak secara otomatis juga menggunakan spelling checker yang ada. Ngecek ya. Nah, jadi ini bisa kalian centang aja semuanya.
Atau kalian sesuaikan aja mana yang mau kalian gunakan gitu, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan dari Word kalian. Oke, ini untuk simbol ya, insert simbol karakter. Ini sudah, insert common symbol juga sudah, masuk ke spesial karakter yang tadi ya. Untuk simbol spesial karakter maksudnya untuk yang bentuk seperti ini dia berubah, untuk yang seperti ini nggak ada ya simbol kayak gitu. Oke, masuk sini. Oke, dia berubah. Nah, ini untuk spesial karakter ya. Jadi ada beberapa macam yang bisa kalian gunakan. Shortcut key juga kalian bisa gunakan ini. Current key, T press new shortcut. Key-nya seperti apa, specify ya untuk sequence. Bisa kalian ganti sendiri. Oke, ini saya biarkan aja biar tidak merubah data ya. Autocorrect bisa kalian gonta-ganti. Checklist sesuai checklist ya. Ini untuk fontnya bisa kalian pilih juga. Ada normal, ada Harmony, Dabi dan sebagainya. Subsetnya juga bisa kalian cek. Spesial karakter ini ya beberapa untuk penulisannya. Oke, cancel. Ini untuk karakter. Untuk 2.1 hanya masalah find and replace. Terus tadi ada heading juga, terus masalah simbol aja. Ini untuk 2.1. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Udah biasa juga kalian? Ada yang masih bingung? Gak ada? Aman? Aman, Bu. Aman. Oke. Kita lanjut yang kedua. Cara mewakili ya, yang lain yang pada diam juga paham. Oke. Kita lanjut ke yang kedua, format text and paragraph. Jadi untuk memformat teks dan paragraf ya. Yang pertama untuk format teks, untuk font ya, untuk format painter. Oke. Misal di sini format painter itu maksudnya di home. Nah, ini adalah format painter. Format painter itu bisa kalian klik Ctrl Shift C. Jadi maksudnya di bold. Format painter, misal ini kan di bold ya. Kalian klik nih format painter. Sampai ada tanda kotaknya aja. Lalu kalian di sini ganti untuk yang remain aktif. Dia akan berubah, bold juga. Jadi format painter itu dia menggambarkan atau mengcopy pastekan formatnya aja, tidak termasuk tulisannya. Misal di sini yang tadi ya format painter, ini saya bold, italic, underline. Maka ketika kalian klik ini format painter, lalu kalian klik ke remain aktif, maka nanti akan berubah juga. Jadi italic, underline, dan bold. Jadi hanya mengcopy formatnya aja. Atau control copy, control shift ya. Oke. Bentar. Control Shift C, Control Shift C ya. Misal di sini. Oke, saya back ya. Misal di sini format painter. Di sini saya italic, underline. Control Shift C. Jadi di blok dulu, baru masuk ke ini di blok, baru Control Shift V. Nah, jadi dia akan berubah jika tidak menggunakan ini ya, format painter. Jadi bisa kalian ngeklik format painter, jadi di blok dulu, yang mau diganti yang ini, yang mau disamakan dengan tulisan yang mana. Kalian blok, bisa kalian klik format painter, baru kalian kopikan, kalian blok ke yang mau kalian ganti sama, atau dengan ini di blok, lalu Ctrl Shift C, barengan ya, Ctrl Shift C barengan, baru ke copy ini misal Ctrl Shift V, sehingga dia akan mengcopy format yang sama dengan yang tadi yang dikopikan. Tapi kecuali tulisannya, hanya mengcopy formatnya aja. Nah, untuk ini klik format painter button press untuk off format painter aja ya, untuk format painter, maksudnya menggagalkan, tidak jadi. Misal ini kita klik format painter ya. Lalu kita klik format painternya 2 kali. Ini kan kalau 1 kali ada kotak. Nah, kalau 2 kali berarti kotaknya hilang. Berarti ini tidak bisa, kita tidak bisa jalankan nih. Nah, dia tidak berubah. Jadi bisa diklik 2 kali atau escape, ESC. Kalian klik.
format painter, kalian klik 1 kali. Berarti ini kan mau di format ya sebenarnya. Lalu kalian klik ESC. Gagal, kotaknya hilang. Tanda kotaknya hilang kan. Seperti ini, kalau kotaknya hidup, tanda kotak ini berarti dia berlaku. Mau yang ini, maka semuanya akan berubah. Gitu. Tapi ketika ini kalian klik lalu ESC, kotaknya hilang. Ini untuk membatalkan. Jadi maksudnya ini turn off, maksudnya untuk membatalkan ya format painternya ketika kalian sudah ngeklik format painter gitu. Jadi bisa 1 kali dengan klik ESC atau 2 kali. Oke, untuk font home font ini kayaknya untuk font ya. Di sini macam-macam kan fontnya mau diganti. Misal home font ini mau diganti, kalian tulis Algerian. Dia akan berubah Algerian dengan apa namanya ini font ukuran berapa? 20. Sudah lumrah ya, kalian sudah biasa untuk menulis ini. Ini untuk fontnya aja, home untuk font mau kalian bold, mau italic, underline, tinggal diganti aja. Nah ini. Masuk ke itu font painter, masuk ke text effect, typography, refleksi. Oke. Nah, misal jadi ini font ini efek. Nah, kita klik text effect dan typografinya ya. Untuk ini dulu text effect dan typography. Misal di sini yang refleksi ya, saya bold untuk tulisan refleksi. Saya block, bukan bold, saya block. Lalu masuk ke efek typografi, misal mau ganti seperti ini. Yang ini ya. Lalu kita klik lagi. Ini untuk beberapa macam tulisan, mau kalian buat seperti apa. Nah, misal saya ganti yang tadi ya, biru. Lalu di sini ada outline. Oke, ini hurufnya saya perbesar dulu saja. Sel 24 ya, refleksi ya. Nah, outline, maksudnya outline itu adalah yang, oke, saya ganti aja bukan yang refleksi, karena dia warnanya jadi ketutup ya. Misal yang glow effect ya. Glow effect, ini saya ganti untuk yang biru tadi. Lalu, oh ya, hurufnya saya perbesar dulu 24 ya, misal biar kelihatan. Outline. Nah, maksudnya outline itu adalah untuk sampingnya. Misal di sini saya kasih warna kuning. Nah, bisa dilihat dia jadi warna kuning, biru. Dia akan jadi warna biru ungu. Dia akan jadi warna ungu. Tapi hanya outline-nya aja, bukan isinya. Isinya tetap putih. Tadi kan saya pilih putih ini ya, karena dalamnya putih ya, hanya pinggirnya biru. Ini pinggirnya sebenarnya biru, tapi ada efek, kelihatan kan ya, sebenarnya ada biru, tapi ada efek ungu. Nggak kelihatan. Oke, kalau kuning kelihatan ya, jadi ada efek birunya juga terlihat, jadi tidak langsung digantikan oleh kuning. Tetap ada pinggiran biru, tapi outline-nya ada warna kuning. Misal kuning ya. Nah, itu untuk outline. Outline ada shadow. Shadow itu, bentar, outline sendiri macam-macam ya untuk outline-nya dulu. Misal di sini ada weight, ketebalan. Ketebalannya mau setebal apa? Mau kalian tebal 3 pt, maka dia akan tebal sekali. Tapi ini yang tebal itu hanya outline-nya aja. Nah, misal outline aja. Outline di sini tebalannya misal 1,5, maka dia akan tebal, tapi ada birunya masih. Lalu di situ untuk outline misal di sini dash atau garis-garisnya mau kalian ganti. Saya mau yang patah-patah. Ini kan kelihatan ya patah-patah jadinya. Nah, ini kan kelihatan patah-patah. Nah, ini untuk outline. Jadi kalian bisa pilih weight untuk ketebalannya. Mau setebal apa? Mau 3 pt, mau 1 pt. Lalu di sini untuk apa namanya dash-nya untuk apa mau titik-titik, tanda bintang atau yang mana more line. Di sini kalian bisa pilih. More line di sini bisa kalian cek mau yang mana bentuknya seperti ini. Tapi di blok dulu ya. Ini belum saya blok. Oke. Nih, kalau di sini di blok dulu. Masuk ke sini, nah dia akan berubah. Transparan, mau berapa persen gitu. Flat atau round atau square. Nah, kelihatan kan dia bergerak berubah ya, cuman tidak terlalu jelas.
Bevel berarti joint type meter atau yang mana gitu. Tipenya yang mau digunakan. Mau no line berarti tidak ada no fill ya. No fill atau no line itu berarti no fill malah tidak ada isinya ya. Nah, no line berarti tidak ada garisnya. Solid berarti tebalnya ya, gradient line berarti bentuknya gradient aja. Solid line bisa kalian pilih-pilih aja. Ini mau transparansinya berapa persen, dan ini bisa dipilih satu-satu. Oke, ini untuk format teks ya, text outline. Untuk text fill-nya bisa kalian isi juga gradient fill. Ini hitam ya. Isinya kan tadi putih. Bisa kalian ganti. Ini mau kalian ganti hijau. Oke, nanti warna hijau. Lalu radial tipenya apa? Rektangular atau rektangular berarti ini ya, bisa kelihatan efeknya untuk yang warna putih yang agak menghitam yang mana. Direction-nya mau seperti apa? Nah, ini juga kalian bisa pilih sesuai dengan selera masing-masing. Kuning nanti akan berubah. Nah, ini untuk fill ya, format teks untuk tipografi. Jadi di sini ada macam-macam ya, mau bevel yang tadi ya, text outline di text outline ya. Join tipenya mau yang mana? Bevel atau meter atau yang mana? Gitu. Oke, itu untuk outline ya, 3 dimensi rotasi. Oke, ini untuk yang saya tutup. Itu untuk yang outline. Shadow. Sekarang kembali ke shadow. Shadow berarti di sini mau kalian bentuk seperti apa? Mau ada efek seperti ini atau yang mana? Shadow aja. Shadow option juga bisa kalian pilih atau yang seperti ini. Bayangan ya, bayangan shadow. Oke, shadow option di sini kalian bisa pilih transparansinya mau berapa persen, mau size-nya ukurannya berapa persen, 100% atau 50%, atau transparansinya mau berapa persen. Size-nya 50% nggak kelihatan ya, kecil sekali, menghilang dia shadow-nya. Oke. Kembali ke 90% misal. Oke, tadi shadow-nya belum dipilih ya. Oke, misal di sini transparansinya juga saya pilih 0% ya. Kalau transparansi berarti transparannya ya. 40% berarti ya hanya sekedar 40% aja. Kalau 0 tadi kelihatan sekali ya transparansinya. Blur, mau di blurnya berapa pit? Mau naik atau mau turun? Misal di sini 9, maka di blur 9 pit. Angle, mau sudutnya berapa derajat ya. Mau sampai 90 derajat, maka nanti sudut dari shadow-nya akan berbentuk 90 derajat. Tuh. Refleksi ini bisa kalian pilih-pilih sendiri ya. Seperti ini, maka nanti akan ada refleksinya. Color warnanya mau diganti warna biru atau mau diganti warna ungu, nanti akan berubah jadi warna ungu, merah. Oke, dia akan berubah jadi merah. Nah, transparansi ini juga kalian bisa pilih. Soft edge ini berarti tidak bisa dijalankan ya. 3D format, top bevel-nya. Mau kalian mau yang mana? Mau seperti ini atau mau yang ini? Macam-macam. Bottom bevel. Bottom berarti kalau top untuk bisa dicek dia keluar ya. Tapi untuk bottom dia masuk ke dalam. Maksudnya ini bisa dilihat bentuknya dia menjorok ke dalam ya. Tapi untuk yang top dia seperti bell, tombol bell gitu. Nah, ini untuk ketebalannya juga bisa diganti. Lebarnya, tingginya mau berapa pit gitu. 4 pit ataukah menggunakan 3 pit gitu. Ini tinggal diganti aja. Ketebalannya aja sih. Lalu depth. Masuk ke depth. Kedalamannya, misal mau diganti warna hijau, berapa? 4 pit? Enggak kelihatan nih. Oke, ini untuk kedalaman aja ya. Konturnya mau kalian kontur apa? Mau diganti hijau atau ini untuk kontur untuk ininya ya. Kelihatan kan ya hijau untuk garis-garisnya ini. Nah, ini untuk material bisa kalian ganti seperti ini kah? Atau mau bentuk yang mana? Seperti ini atau
bisa dilihat ya, dia membayangnya itu ke samping gitu. Nah, bisa dilihat bentuk. Cuman nggak terlalu jelas aja. Nah, ini untuk masalah format teksnya ya, tadi untuk schedule-nya sendiri. Kalian gonta-ganti aja di sini untuk tulisan. Refleksi sudah juga ya, tadi udah diganti refleksinya, mau kalian refleksi seperti apa, mau bentuk yang mana. Reflection option yang tadi ya, jadi satu. Di sini format text effect yang tadi. Tinggal diganti-ganti aja. Mau yang apa, refleksinya, glow-nya, soft edge-nya, 3D formatnya, mau bentuk yang mana. Bisa kalian lihat di tadi atau bisa kalian cek di sini. Nah, bentuk-bentuk mau shadow-nya seperti apa, biru, ganti, oke. Nah, ini untuk apply text effect ya, jika kalian mau ganti-ganti. Oke, itu untuk text effect, whether they apply directly to text or to word art object. Nah, untuk object word art-nya ya, ini untuk mengganti aja. Lalu masuk ke format paragraf. Format paragraf di sini ada first line indent, ada hanging indent, left indent, right indent. Misal di sini ya, you can change paragraph, bisa dicek. Ini adalah line indent yang bagian atas ini. Ini bisa kalian pindah. Tapi yang dipindah itu hanya yang bagian bulat-bulat ini aja. Dia menjadi bagian dari simbol yang ada. Jadi ini adalah first line indent-nya. Yang ini adalah hanging indent dan left indent. Jika kalian ganti yang bawah, nah dia akan ikut semuanya dengan first line indent-nya. Jadi ini akan ikut semua ganti. Tapi ketika kalian klik yang atas, yang bagian hanging indent, jadi dia yang berubah hanya yang bagian tulisan, tapi first line indent-nya tidak ikut. Ini untuk mengganti, misal di sini ketika checklist, kurang gede, dijarakin sekian, kalian bisa geser aja di hanging indent-nya. Nah, ini untuk right indent. Right indent berarti untuk mengganti aja. Segini aja deh, sampai di 12 untuk right indent-nya. Kalian bisa geser-geser aja untuk right indent. Gitu. Ini untuk format paragraf ya, jadi bisa kalian geser-geser aja. Tapi ini sesuai dengan yang di checklist ini ya. Misal ini ada 2, maka semuanya akan mengikuti aja. Kalau ada 2 ya, sampai sini. Nah, oke. Yang berubah hanya 1. Jika mau dua-duanya, kalian harus blok semua, maka dia akan mengikuti semuanya. Dia akan mengikuti semuanya. Jadi di blok dulu. Nah, ini untuk format paragraf ya. Oke, ini untuk mengganti first line indent, hanging indent, left indent, dan right indent. Ini juga sama, di blok dulu, baru nanti akan mengikuti semuanya. Justify, maka semuanya akan jadi justify. Kanan kiri. Oke, ini untuk format paragraf. Masuk ke sampai sini bisa ya? Sudah biasa kan kalian juga ya? Oke, suara saya masih jelas kan ya? Masih, Bu. Jelas, Bu. Oke, karena di sini hujan. Saya malah jadi lebih kencang suara hujan daripada mendengar suara saya sendiri. Oke. Oke, kita masuk ke to open the paragraph dialog box. Oke, open paragraph dialog box. Ini untuk paragraph spacing data paragraph and spacing option. Jadi untuk spasi ya, misal kita cek ya, ini kita blok semuanya, line and spacing. Ini ya. Oke, ini line and paragraph spacing. Jadi maksudnya kalian mau berapa? Biasanya kan beda-beda ya, kayak sebelum pendahuluan space-nya itu harus 1, maka kalian checklist 1. Jika 1,5, kalian checklist 1,5. Dia jarak per barisnya. Line and spacing, namanya juga line and spacing berarti ya jarak per barisnya dengan space berapa. Mau 2, ya nanti space-nya jadi 2. Gitu. Misal 1 ya. Nah, di sini ada add space before paragraph. Untuk add space before paragraph, maka itu menambahkan space sebelum paragraf, sebelum on the home tab. Bisa dilihat ya tadi. Misal saya remove. Oke,
Oke, dia agak ke atas. Add, misal belum add, add. Dia bertambah ke bawah ya, add space before. Kalau yang add space, remove space after, itu berarti untuk yang sesudahnya. Dengan yang to set the identification, indentasi ya. Nah, jadi kalian bisa klik ini, misal, Bu, saya sudah satu space-nya gitu, tapi kok masih gede-gede gitu, karena kalian masih ada add space after paragraph sama add space before, sehingga jaraknya itu masih jauh, kelihatan seperti tidak spasi satu gitu. Nah, ini untuk line and spacing ya, jadi bisa kalian cek, right click anywhere in paragraph and then klik paragraph. Jadi kalian bisa klik ya, mau berapa spasinya, bisa kalian blok dulu. Masuk ke identasi select paragraph, first line indent yang tadi ya, line indent, hanging indent, left indent, right indent, untuk mengganti yang tadi. Sama seperti yang tadi, lalu set spasi, select paragraph, yang tadi juga ya, untuk spasi ini ketulis lagi. Ini untuk set paragraph spacing for an entire document. Nah, ini untuk didesain ya, misal di sini desain. Nah, ini ada paragraph spacing. Ini untuk paragraph spacing ya. Oke, misal ini saya blok. Oke, walaupun saya nggak blok bisa sepertinya. No paragraph, oke. Dia berubah. No paragraph berarti tidak ada paragraf, sehingga bisa kelihatan dia dempet-dempetan ya. Compact. Jadi compact sekian ya, dengan before 0 pt, after 4 pt, line spasinya 1. Jadi maksudnya itu sebelum paragraf 0 tidak ada spasi, tapi untuk setelah after itu 4 pt jaraknya, line spacingnya 1. Jadi jarak spasinya 1. Type ini jadi macam-macamnya aja. Untuk type berarti afternya 6, line spacingnya 1,15. Kalau open berarti di sini 10 ya, afternya 10. Untuk relax berarti ada keterangannya nantinya di sini. Line spacing 1,5 dan seterusnya. Double berarti double ya, gede-gede. After 8 pt dan line spacingnya 2. Custom paragraph. Ini custom paragraph. Di sini kalian bisa ganti-ganti aja di sini. Fontnya body, atau mau kalian ganti agensi FB atau yang mana, nanti size-nya, ukuran untuk fontnya apa gitu. Font color-nya ini hitam ya, otomatis hitam. Atau bisa kalian ganti, mau kalian warna hijau ya boleh gitu. Kalian tinggal ganti aja. Left untuk posisi paragrafnya ya. Dari kiri berapa, dari kanan berapa. Jadi dari kiri kanannya aja. 0 cm. Alignment-nya left itu berarti ke kiri. Karena itu bisa dilihat ini tidak lurus ya. Kenapa? Karena menggunakan left. Kalau justified itu kanan kiri. Kalau right berarti yang kanan, center itu berarti tengah lebih. Jadi ditulisnya tengah gitu. Ini tidak berubah karena saya tidak blok ya tadi. After paragraf spasinya berapa, mau 8 pt atau berapa, line spacingnya berapa, multiple, dengan berapa spasi, 1 koma berarti multiple ya, 2 kalinya. Mau single berarti 1 aja, multiple berarti 2 ya tadi. Untuk line spacingnya tadi 2. Ditulisnya 1,5 jadi 3. Kalian tinggal dimundurin aja, add ada berapa gitu. Berarti tinggal dibagi 2. Oke, ini untuk paragraf spasi ya, bisa kalian atur-atur aja di sini. Only in this document berarti hanya dokumen ini aja. Kalau new document based on this template berarti ketika kalian membuat dokumen baru, maka dia akan mengikuti template yang sudah kalian ubah gitu. Itu akan lebih ribet ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan default-nya. Maka kalian harus mengganti-ganti aja nanti dokumennya gitu. Jadi ini saya only in this dokumen aja ya, sehingga nanti mengikuti default yang ada. Ini saya cancel, kalian bisa ganti-ganti sesuai apa yang mau kalian ganti. Ini untuk yang tadi ya, space compact type relax double, di paragraph spacing bisa diganti. Custom paragraph yang tadi ya, before after line spacing setting,
Klik OK jika memang kalian sudah mau mengganti ya paragraf spacing-nya sesuai dengan yang mana, custom paragraf yang tadi ya. Ini mau diganti-ganti boleh dari kanan kiri 4 misal di situ. Yang ini 3 misal. Jadi di blok dulu ya di sini before untuk paragraf spacing-nya berapa, mau 3 mungkin, multiple, mau double, terserah. Multiple 2, oke. Dia akan jadi bentuk seperti ini. Yang lain, nah, kenapa tadi? Karena saya gunakan yang 4, yang kiri batas 4, yang kanan batas 3. Jadi ketika di blok, tidak di blok juga semuanya ikut ya, karena ini dokumen. Oke, saya back. Karena ini berbasis dokumen, sehingga ketika, walaupun tidak di blok, ketika kalian klik OK, maka dia akan mengikuti aturan dari dokumen yang sudah kalian atur tadi ya, gitu. Karena aturannya dokumen, jadi satu dokumen akan berubah. Oke, itu untuk paragraph spacing. Kalian bisa set clear format and style. From time to time remove manual. To remove, maka control space bar. Jadi untuk meremove ya, meremove semua data yang tadi ya. Misal di sini to remove format ya. Kalian control space bar. Nah, dia tidak bold. Kenapa formatnya? Yang ini kan formatnya hanya bold aja ya tadi. Misal ini formatnya saya ganti type. Enggak, dia ada di tengah ya. Oke, di home. Tadi yang remove manual apply formatting. Format di sini bold, italic, underline misal. Nah, kalian mau menghilangkan format ini, mau kembali ke defaultnya. Jadi tidak underline, tidak italic, tidak bold. Maka kalian klik di keyboard control, space bar itu yang panjang itu yang paling bawah. Biasanya kalian kalau spasi, maka kalian klik barengan dengan control, maka dia akan berubah. Gitu. Ini untuk menghilangkan ya, untuk remove manual. Tadi control B itu bold, walaupun kalian tidak ngeklik bold di atas. Jadi clear all. Untuk clear style, maka di sini install in the style pane. Klik clear all. Ini untuk mengclearkan untuk semua stylenya ya, gitu. Ini untuk clear style. Ini yang terakhir ya. Oke. Jadi ada 2 bagian, tetap minggu depan bagian 2.3 masih. Jadi dibagi 2 pertemuan. Oke, format ya. Clear all untuk menghilangkan semua format yang ada. Oke, kita lanjut untuk yang terakhir, untuk remove manual sudah ya tadi. Masuk ke to clear style. Nah, di home ini kan font ada, pojok bawah, pojok kanan ini kalian tinggal klik aja. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dipilih gitu. Ini karena saya blok ya tadi to clear style-nya. Skalanya ini mau berapa persen, misal mau 60, ini untuk perubahan tulisan aja ya. Mau diganti seperti apa. Untuk yang to clear style-nya sendiri, posisinya di mana rise, lower, rise berarti di atas, lower berarti di bawah. 3 pit. Ini garis kanan kiri, ini adalah baris batas baris ya, yang normalnya. Misal di sini 10, maka dia akan berada terlalu ke atas gitu. Nah, tadi ke enter ya. 10 pit, maka dia akan lower ya, lower berarti di bawah. Bisa dilihat dia tampilnya di bawah dari tulisan. Di sini kanan kirinya belum ada tulisan ya, jadi tidak kelihatan. Oke, kita kembalikan ke normal. Ini skalanya tadi 100 ya. Kita kembalikan ke normal dulu. Oke, misal di sini selected ya. Selected yang saya ganti. Nah, ini misal, ini saya ganti tadi berapa? 60% ya. 60%. Lalu posisinya di mana? Raise atau lower? Raise di atas. Misal di atas selected, di situ saya pilih 10. Di atas lower berarti di bawah ya. Ligatures,
Itu apa mau standar? Nah, seperti ini, ataukah mau historical atau apa? Standard and contextual. Jadi ini previewnya yang di bawah ya. Ini saya non aja. Number spacing-nya apa? Mau proporsional ataukah mau tabular? Default-nya apa? Lining atau mau old style? Stylisted mau yang mana? Mau 3 atau mana? Use contextual alternate. Oke. Nah, dia akan berada di atas karena res ya tadi. Itu. Jadi ini saya blok lagi. Ini untuk mengubah untuk clear style-nya ya di sini gitu. Nah, untuk font juga sama ya tadi untuk font sudah kita pelajari untuk pas di awal. Nah, set as default. Set as default berarti default-nya ya ini gitu. Apakah hanya untuk dokumen ini atau semua dokumen gitu. Oke, bisa kalian klik oke jika memang mau hanya dokumen ini atau dokumen yang lain. Text effect yang tadi ya, efek-efek yang ada tadi. Oke. Ini untuk yang tambahan untuk yang advance ya, advance. Oke, cancel. Nah, click the clear all formatting button on the home font group. In the font group. Oh, ini. Ya, ini untuk clear, untuk membatalkan semua format ya. Jadi bisa menggunakan ini, clear all. Clear all formatting, maka semua format dia akan kembali. Maka ini formatnya kembali lagi menjadi selected. Yang tadi ya, tidak apa namanya? Tidak besar-besar tadi. Oke, yang lain masih ya. Jadi di blok dulu terus nanti masuk ke clear all formatting. Jadi semuanya akan kehapus formatnya yang sudah diganti tadi jika mau menormalkan kembali yang sudah diganti itu. Kalau untuk highlighting untuk no color ya, ini color row di warna ya, tinggal ini mau kalau no color berarti no color aja. Misal di sini remove ini kuning, mau dihilangkan warna kuningnya berarti ini tinggal di no color gitu. Terus nanti untuk oke, ini hanya no color aja ya. Untuk no color aja, terus clear all aja untuk menghilangkan format yang ada gitu. Jadi clear all formatting untuk yang di bagian ini home. Oke, hari ini hanya ini saja. Jadi untuk tugasnya oke, ini untuk tugasnya di 2.1. Nah, jadi untuk 2.1, untuk paragraf pertama, tambahkan register trademark simbol setelah kata Microsoft. Lalu pindah, replace trademark, kata-kata trademark yang ada di Word nantinya dengan simbol TM. Ini untuk Word-nya, jadi kalian ganti ya, tadi Microsoft ya, Microsoft terus ada apa tadi? Microsoft untuk simbol trademark, lalu untuk trademark sendiri kalian ganti dengan TM. Ini untuk Word-nya. Jadi kalian cari yang trademark itu nanti kalian ganti dengan TM. Oke, jadi kalian bisa cari find and replace ya, mencari. Kalian cari sendiri nanti. Nah, ini untuk 2.1 hanya itu aja. Nah, lalu tinggal disimpan aja ya masalah trademark, enggak find and replace aja. Tugas yang kedua, jadi di sini
display the navigasi pane, jadi find and replace tadi ya munculkan navigasi pane-nya. Lalu untuk style pane, jadi untuk stylenya, ini untuk menunjukkan aja ya, open buka untuk navigasi. Maksudnya navigasinya aja munculkan. Jadi ketika saya buka muncul navigasinya. Nah, seperti ini navigasi, muncul navigasi. Kan ketika buka tidak ada navigasi ya, seperti ini tidak ada navigasi. Jadi munculkan navigasinya, sehingga ketika saya buka muncul navigasi. Nah, munculkan navigasi. Untuk Word-nya, tuh yang ini, Financial Report, ini untuk latihan 2.2 ya. Display all style in document in alphabet order. Jadi tunjukkan untuk style pen-nya itu dalam bentuk alfabet, di mana di situ paragraf format heading 3, heading 2 untuk paragraf yang dipilih. Catatan bahwa struktur dokumen berubah dalam navigasi pen-nya. Jadi dalam navigasi pen-nya kan otomatis berubah ya ketika menggunakan heading seperti tadi. Misal di sini kalian menggunakan heading, navigasi pen ya. Heading, di heading. Nah, ini kan berubah. Ini ada objektif 2.2, 2.1, jadi nanti ini berubah. Mana yang menjadi heading 2, mana yang menjadi heading 3. Lalu move to the beginning, menjadi mulai dari pindah dari awal ya, apply heading 1 untuk financial summary-nya. Lalu di sini ada use format painter-nya, semua financial summary heading to the financial statement and statement note heading. Jadi kalian ganti menggunakan format painter untuk formatnya di mana harus sama ya di sini. Set paragraph untuk relax entire document. Nah, ini untuk tugas 22, jadi nanti dikumpulkan minggu depan sama ya, tugasnya 1 minggu. Nanti saya upload di e-learning. Jadi untuk minggu ini ada 2.1 sama 2.2, terus nanti dikumpulkan lewat e-learning. Jadi ada 3 Word yang dikumpulkan. Word 1, tugas 21, tugas 22, dan yang ketiga, Word ketiga adalah langkah-langkahnya. Jadi tampilkan langkah-langkah, oh setelah ini klik ini, setelah ini klik ini, gitu aja. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya, nanti untuk tugasnya saya upload di e-learning. Jadi hari ini hanya ini saja, minggu depan kita lanjut ke 2.3. 2.3 create and configure document section. Jadi untuk ini untuk yang 2.3 ya, untuk minggu depan. Oke. Minggu depan. Oke, minggu depan. Jadi masih masuk ke bagian yang kedua. Jadi ini untuk hari ini. Kali ini saya upload di e-learning. Jadi sekian untuk hari ini. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.